Pangajali. Om Swastiastu. Teman-teman dan Pak Guru, untuk mengawali pelajaran kali ini, mari awali dengan berdoa. Berdoa menurut doa ya. Silakan duduk. Ada yang tak hadir hari ini dan cepat ya. Nihil? Siapa masuk? Nara. Kenapa nak? Absen berapa dia? 20. Sakit ya? Ya, jaga diri ya. Bagi anak-anak yang masih nilainya di bawah dan menjawab soal banyak salahnya, nggak masalah. Nah, nanti dengan kita belajar hari ini akan mendapatkan pengetahuan yang lebih terkait tentang bentuk aljabar. Nanti kita tes lagi di akhir pembelajaran dengan apa anak? Ya, makanya hari ini ikuti pelajaran dengan baik. Ya, untuk menghitung banyaknya lidi ini, anak-anak pasti berpikir harus membuat kotaknya dulu, membuat perseginya dulu, ya kan? Setelah itu diapakan? Baru dihitung banyak sisinya. Banyak sisinya itu menyatakan banyak lidinya. Nah, kalau anak-anak sudah mengetahui bentuk aljabar, untuk menghitung 10 persegi, tidak perlu anak-anak harus menggambar dulu atau mengkonstruksi dulu dengan lidi. Ya, hari ini akan kita pelajari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, goal kita nanti belajar adalah anak-anak dapat yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur aljabar. Yang kedua menyusun pernyataan tentang hubungan antara bilangan dengan kalimat matematika. Kemudian yang terakhir menyajikan masalah realistik ke dalam bentuk aljabar dengan benar. Jadi penilaian yang akan Bapak terapkan di kelas ini adalah yang pertama tadi pretest. Nah, yang terakhir nanti ada penilaian harian. Sekarang silahkan sesuai petunjuk ini anak-anak duduk dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan, ambil SKPD-nya. Berapa persegi? Berapa? 4. Kalau Pak tanya banyak lidinya berapa? Banyak lidi penyusunnya berapa? 13? Benar, kita cek. Ingat anak-anak, nanti kalau menyelesaikan suatu soal tetap dikoreksi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kalau ini hasilnya berapa? Sama nggak dengan yang kita hitung tadi dengan menghitung manual? Apa yang dikerjakan dulu? Perkalian 4 kali 3 12 tambah 1 13. Ini lebih efisien kan? Jika nanti banyak persegi yang diminta lebih banyak, tidak usah hanya menggambar dulu. Kalau misalnya 100, kalau anak sudah mendapatkan bentuk aljabarnya jadi lebih gampang. Kalau belum tahu bentuk aljabarnya, anak-anak harus membuat gambarnya sebanyak 100 kan? Baru dihitung. Ya, kurang efisien dan lama. Jadi, jika anak-anak sudah tahu nanti bentuk aljabarnya, lebih gampang nanti. Nah, pertanyaannya, bilangan-bilangan 1, 3, 4 menyajikan apa dia? Kok bisa seperti ini? Nah, inilah yang anak-anak lakukan nanti saat kerja kelompok. Selidiki. Waktunya berdiskusi. Kerjakan LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan tangan. Ya, Bapak akan ke kelompoknya untuk memfasilitasi anak-anak agar bisa menyelesaikannya. Ya, ingat manfaatkan semua sumber belajar yang ada anak-anak ya.
yang ini kan isi nama kelompoknya. Yang ini tidak arahannya. Nah, yang pertama, kalau persegi dapat ditentukan dengan yang pertama apa? Berapa banyak lidi yang diperlukan untuk 4 persegi sekarang kan dapat lidi tadi. Nah, konstruksi kalau 4 persegi berapa banyak lidinya? Kalau 10 bisa nggak? Kurang kan? Nah, kalau kurang gimana solusinya? Nah, cara ini tadi. Ya. Nah, cari dulu 1 persegi berapa, 2 persegi berapa, 3 persegi berapa. Setelah itu apa? Cari keterkaitannya sehingga ketemu nanti seperti ini. Ya, ya lanjut Pak. Boleh kerjakan di sana, boleh di ininya ya. Ini berapa? 4. Kalau 5? 6 fungsi. Kalau 5, tambah lagi berapa dia? Nah, kalau 6? Tambah lagi berapa? Nah, kalau 7? Tambah. Jadi, bisa jalankan? Ya. Ya, kelompok siapa yang mau mengerjakan RKPD yang ke-1? Tidak ada lagi? Ya, silakan kelompok 8. Menggunakan kalimat matematika berikut untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 4 persegi berdampingan. Jelaskan idenya. Pertama, hitung terlebih dahulu lidi paling kiri dan di sebelah kanan terdapat 4 buah kelompok yang terdiri dari 3 buah lidi berbentuk U menghadap ke kiri. Jadi jumlah lidinya adalah 1 ditambah 3 dikali 4. Jadi dengan mencari pola dari lidi kita dapat menghitung banyaknya lidi. 4 adalah jumlah bagian persegi, tapi 1 dan 3 adalah bilangan tetap yang bukan merupakan bagian persegi. Oleh karena itu, bilangan 4 pada cara ini dapat diganti dengan bilangan berapapun, tergantung pada banyaknya persegi. D akan menyajikan kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat 4 persegi. Jelaskan gagasannya. Kotak 1 terdiri atas 4 buah lidi sebagai penyusunnya, yang bagian ini masih tersisa 3 buah lidi. Ini diperoleh dari 4 kurang 1. Pertama-tama, sebanyak 4 buah lidi yang ada pada persegi di sebelah kiri, dan karena di sebelah kanan ada 3 buah lidi yang membentuk kotak dengan 4 kurang 1. Maka jumlah lidi yang dicari dengan menggunakan cara 4 tambah 3 kali 4 kurang 1. 4 buah persegi sama dengan 5 ditambah 4 dikali 2. 5 buah persegi sama dengan 6 ditambah 5 dikali 2. 6 buah persegi sama dengan 3 ditambah 6 dikali 2. 4 buah persegi sama dengan 4 dikali 4 dikurang 3. 5 buah persegi sama dengan 4 dikali 5 dikurang 4. 6 buah persegi sama dengan 4 dikali 6 dikurang 5. Ada yang berbeda? Ya, kelompok berapa? Ya, silakan. Ya, perkenalkan diri dulu nah. Perkenalkan, nama saya Karin Terseparat Nyanyi, absen 18 dari kelompok 4. Menurut kita penyelesaian 1 dalam bilangan 1, 3 dan 4 menyajikan 1 lidi paling depan, 4 banyak persegi, 3 banyak lidi dalam satu persegi berbentuk U, 1 adalah konstanta, 4 adalah variabel, 3 adalah koefisien. Terima kasih atas masukannya. Intinya, ilustrasi dari saya dan kelompok kami tidak jauh berbeda dari masukan dari kelompok 4. Ada yang lagi? Nah, ada. Gimana jawaban teman dari kelompok 1? Kelompok 8, sorry. Satunya sana ya. Terima kasih koreksinya. Bagaimana? Ada yang lain? Sudah disampaikan tadi oleh kelompok 4. Tadi menurut kelompok 4 ada yang berbeda, tapi sudah ditanggapi. Ternyata hampir sama. Ya, tidak masalah. Penyajiannya yang berbeda, tapi intinya sama, tidak masalah. Ada yang lain lagi? Selain yang tadi, nah ada, berarti semua sudah paham kayak kita 1? Baik, silahkan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan selamat Santi. Santi. Terima kasih. Silakan anak-anak. Variabel R dan S konstanta 12.
kelompok lain tolong diperhatikan ya. Kesimpulannya, Sama koefisien dah, ya. adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel tersebut juga berubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z. Konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Dan presentasi kami ada yang menanggapi. Gimana kelompok yang lain hasil presentasinya ada yang berbeda atau menurut kalian salah ataukah sudah benar? Silakan. Ya, silakan satu kelompok apakah sama atau benar? Silakan. Angkat tangan kelompok mana? Ya, kelompok. Coba kelompoknya siapa tadi? Kelompok 4. Silakan. Gimana? Menurut kelompok 4 gimana? Silakan. Tanggapi nak. Sudah sesuai, Pak. Sudah sesuai sama dengan hasilnya. Ya, Pak. Ya. Kelompok 1 gimana? Sama? Ada yang berbeda? Menurut kalian benar semua? Sudah paham terkait isi dari apa namanya tabelnya? Yang mana suku jenis, yang mana suku tidak sejenis, yang mana disebut suku, paham? Yakin? Oke, kalau seperti itu, tepuk tangan untuk kelompok. Dalam mengerjakan LKPD tadi, apa yang dapat disimpulkan? Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, silakan. Berdiri nak, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Wayana Narendra Pratawa. Ya, silakan. Kesimpulan yang saya dapatkan ialah aljabar terdiri atas koefisien, Ya, konstanta, suku, ya, dan variabel. ya. Itu aja. Ya, variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas dan ditulis dengan huruf kecil. Tadi pada saat diskusi kelompok ada yang bertanya, Pak, hurufnya harus X ya Pak atau harus A ya? Tidak masalah. Hurufnya boleh bebas. Boleh A, boleh B, boleh C. Tadi kelompok 2 bilang sampai Z. Silakan. Tergantung huruf yang anak minati. Tapi kalau di soal sudah ditentukan, gunakan itu. Paham? September 2020. Pengalaman saya berdiskusi dan menjawab soal LKPD bersama dengan teman-teman kelompok. Tantangan yang saya hadapi yaitu menjawab soal LKPD. Juga menemukan koefisien, variabel, dan konstanta dalam soal. Perbanyak saya untuk kedepannya lebih belajar dengan rajin dan sering mengulangi soal. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Dan pengurahan bentuk aljabar. Ada baiknya anak-anak pelajari dulu bahan ajar yang Bapak sudah berikan di rumah. Ya, nanti Bapak kirimkan link untuk survei pembelajaran hari ini supaya bahan refleksi diri Bapak sendiri. Kalau tadi kan refleksi anak, sekarang refleksi. Pak, silakan diisi dengan sejujurnya ya. Berdiri. Teman-teman Bapak Guru, terima kasih pelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Rama Santi. Om Santi 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 Om.